warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Maya Salatia dari kelas C. Aku ingin menunjukkan video UTS aku dari mata kuliah observasi. Mari ditonton. Topik penting dalam observasi psikologi. Pertama, pengertian observasi dalam psikologi. Observasi dalam bidang psikologi merupakan cara mengumpulkan informasi dengan mengamati secara langsung perilaku individu atau kelompok dalam situasi tertentu. Dengan metode ini, psikologi dapat melihat bagaimana seseorang bertindak dan berinteraksi tanpa hanya mengandalkan laporan atau ucapan mereka. Contoh, seorang psikologi anak dapat mengamati interaksi anak di taman bermain untuk memahami bagaimana kemampuan sosialnya berkembang. Yang kedua, tujuan observasi dalam psikologi. Tujuan utama dari observasi adalah memperoleh data yang nyata dan objektif mengenai perilaku manusia. Secara lebih spesifik, observasi bertujuan untuk ke-1. Mengetahui perilaku seseorang secara langsung tanpa bias atau tafsir berlebihan. Kedua, melihat hubungan antara perilaku dengan situasi atau lingkungan yang memengaruhi. Ketiga, membantu psikolog dalam proses diagnosis gangguan atau permasalahan psikologis. Yang keempat, menilai perubahan perilaku setelah seseorang menjalani terapi atau intervensi. Yang kelima, menguji kebenaran hipotesis dalam penelitian psikologi. Yang ketiga, fungsi observasi dalam psikologi. Observasi memiliki peran penting sebagai alat untuk memahami dan menilai perilaku manusia secara ilmiah. Beberapa fungsi utamanya antara lain, ke-1, menjadi salah satu metode utama dalam mengumpul data perilaku. Kedua, digunakan dalam penilaian klinis, misalnya untuk melihat gejala gangguan psikologis. Ketiga, membantu mengevaluasi hasil dari terapi atau pelatihan yang diberikan. Keempat, memahami bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi tindakan individu. Kelima, menjadi dasar bagi psikolog dalam mengambil keputusan profesional, seperti dalam asesmen anak atau konseling. Jenis-jenis observasi. Yang pertama, observasi partisipan. Jenis observasi ini dilakukan ketika peneliti ikut serta secara langsung dalam kegiatan atau situasi yang diamati agar dapat memahami perilaku dari sudut pandang orang yang diamati. Contoh, psikolog ikut bergabung dalam kelompok belajar untuk melihat pola interaksi anggota. Yang kedua, observasi non partisipan. Pada observasi ini, peneliti tidak ikut terlibat dalam aktivitas, melainkan hanya mengamati dari luar agar hasil pengamat tetap objektif dan tidak mempengaruhi perilaku subjek. Contoh, psikolog mengamati anak-anak bermain tanpa berinteraksi dengan mereka. Yang ketiga, observasi terstruktur. Observasi ini dilakukan dengan menggunakan pedoman atau instrumen tertentu, seperti daftar perilaku yang sudah dirancang sebelumnya untuk dicatat secara sistematis. Contoh, mencatat berapa kali siswa bertanya atau menjawab selama kegiatan belajar. Keempat, observasi tidak terstruktur. Jenis observasi ini bersifat bebas tanpa pedoman khusus, sehingga peneliti mencatat berbagai perilaku yang muncul secara spontan sesuai dengan situasi. Contoh, mengamati tingkah laku siswa di kelas tanpa menggunakan format tertentu. Yang kelima, observasi naturalistik. Observasi ini dilakukan di lingkungan alami tanpa adanya perubahan atau kontrol dari peneliti, sehingga perilaku yang diamati bersifat apa adanya. Contoh, mengamati perilaku anak di rumah atau di taman bermain. Yang keenam, observasi laboratorium. Jenis observasi ini dilakukan dalam lingkungan buatan yang telah diatur oleh peneliti, biasanya di laboratorium, agar situasi dan variabel tertentu dapat dikendalikan. Contoh, mengamati reaksi individu terhadap suara keras di ruang eksperimen. Teknik pencatatan observasi. Yang pertama, catatan naratif atau anecdotal record. Pada teknik ini,
peneliti menulis hasil pengamatan dalam bentuk cerita singkat atau deskripsi naratif yang menggambarkan perilaku subjek secara lengkap beserta waktu dan situasinya. Contoh, menuliskan bagaimana reaksi seorang anak ketika ditegur oleh gurunya di kelas. Yang kedua, daftar cek atau checklist. Teknik ini menggunakan daftar perilaku yang sudah disusun sebelumnya, dan pengamatan memberi tanda setiap kali perilaku tersebut muncul selama proses observasi. Contoh, memberi tanda pada kolom saat siswa menunjukkan perilaku aktif atau pasif di dalam kelas. Yang ketiga, skala penilaian atau rating scale. Metode ini memakai skala angka atau kategori tertentu untuk mengukur intensitas atau frekuensi suatu perilaku yang diamati. Contoh, menilai tingkat keaktifan siswa menggunakan skala 1, pasif, sampai 5, sangat aktif. Yang keempat, catatan waktu atau time sampling. Pada teknik ini, pengamatan dilakukan pada waktu-waktu tertentu, secara berkala untuk mencatat seberapa sering perilaku muncul dalam periode waktu yang sudah ditentukan. Contoh, mengamati perilaku agresif anak setiap interval 10 menit. Yang kelima, catatan peristiwa atau event sampling. Dalam metode ini, peneliti hanya mencatat perilaku atau kejadian tertentu yang menjadi faktor pengamatan, tanpa mempertimbangkan kapan waktu terjadi. Contoh, mencatat setiap kali siswa memperlihatkan perilaku menolong teman. Yang keenam, running record merupakan cara mencatat hasil observasi secara berurutan dan terus-menerus selama mengamat berlangsung. Dalam metode ini, pengamat menuliskan setiap perilaku, ucapan, atau tindakan yang dilakukan subjek sesuai dengan urutan waktu kejadian. Tujuannya adalah agar peneliti mendapatkan gambar yang lengkap dan rinci mengenai aktivitas subjek selama proses observasi. Contoh, mencatat seluruh kegiatan siswa di kelas dari awal hingga akhir pelajaran, seperti berbicara, menjawab pertanyaan, atau bermain dengan teman. Konsep objektivitas dan bias observasi. Objektivitas observasi. Objektivitas berarti pengamat mencatat perilaku apa adanya tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau perasaan pribadi. Tujuannya agar hasil observasi benar-benar menggambarkan keadaan sebenarnya. Contoh, menulis bahwa siswa diam saat ditanya guru, tanpa menilai apakah ia pemalu atau takut. Bias observasi. Bias observasi terjadi ketika pengamat memasukkan penilaian subjektif atau prasangka pribadi ke dalam hasil pengamatan, sehingga data menjadi tidak akurat. Contoh, menganggap siswa tidak menjawab karena malas, padahal mungkin ia tidak memahami pertanyaannya.